cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Semua sudah tangkap jiwa ya. Sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. darahmu telah melayakkan kehidupanmu. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. kemuliaan. Kutinggikan, amin. Hingga Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan melebihi segalanya, Lebih dalam ku menyembah dalam roh. dalam roh dan Sekali lagi. kebenaran. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu karena kami merindukan Tuhan hadir di tempat ini, melawat kami, memulihkan hidup kami, dan memberikan kami Tuhan jalan keluar atas setiap masalah kami. Kami tahu Tuhan, di Jumat Agung ini Tuhan, ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan di tempat ini. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kalau ada roh-roh lain, roh apapun bentuknya, yang ingin Tuhan Yesus mengganggu hati pikiran kami di saat kami mendengarkan firman-Mu, semua roh itu kami ikat dan kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, roh kudus Tuhan mengambil alih Tuhan kebenaran firman ini di saat hamba-Mu sampaikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin. Ya, salam. Selamat malam. Jadi pada malam hari ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Joni Nathanael Sunuhaji. Kami sudah membentuk tim misi, namanya tim misi Alpha Omega. Haleluya. Jadi tim misi kami ini bergerak dari desa ke desa, dari dusun ke dusun. Jadi kami dobrak terus walaupun suasananya mungkin masih suasana ya COVID, tapi kami yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada COVID ini. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita besar-besarkan COVID, yang datang kekhawatiran. Tapi kalau kita besar-besarkan Tuhan, yang ada adalah damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Jadi tergantung apa yang kita besarkan dalam diri kita. Jadi kalau kita besar-besarkan masalah, akhirnya kita putus asa. Kalau kita besar-besarkan Tuhan, akhirnya kita semangat kembali. Amin. Makanya kalau ada nggak semangat hidup, pasti masalahnya dibesar-besarkan. Tapi kalau ada dia semangat menjalani hidup, berarti Tuhan dibesarkannya dalam hidupnya. Berarti nggak sia-sialah orang tersebut menjadi Kristen di muka bumi ini. Amin. Jangan nanti menjadi Kristen tapi selalu khawatir, selalu cemas dalam hidup ini. Bahkan Tuhan inginkan pengikut-pengikutnya itu menjadi orang-orang yang tidak takut akan apapun di muka bumi ini. Makanya firman Tuhan mengatakan, apa kata Paulus setelah dia bertobat, setelah dia mengenal Kristus? Paulus mengatakan, bagiku adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Jadi kematian itu bukan hal yang menakutkan kalau dalam Tuhan. Itu suatu keuntungan, karena itu jalannya kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau nggak bertobat, itu suatu menakutkan, karena itulah jalannya kita bertemu dengan setan di neraka. Haleluya. Makanya kalau saudara nggak mau bertemu dengan setan di neraka, mulai sekarang dekatkanlah diri dengan Tuhan supaya saudara tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Kita tahu bagaimana situasi zaman ini, di mana-mana saling curiga. Jangan-jangan ini pembawa COVID. Haleluya. 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 Datang dari Medan, ini dari Medan, bahaya. Datang dari Jakarta, ini lebih berbahaya lagi. Datang dari Amerika, ini sangat berbahaya. Jadi seolah-olah mereka itu sudah pembawa virus. Belum tentu juga. Amin. Kalau kita dalam Tuhan, nggak ada yang berbahaya dalam hidup ini. Karena firman Tuhan mengatakan dalam suratan Roma bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Kita lebih daripada orang-orang pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Gimana lagu itu baru? Mana baru ini? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Lebih daripada pemenang. Sampai dibikin jadi lagu, tapi masih putus asa. Haleluya. Jadi dia nggak suka lagu-lagu pemenang, selalu lagu ratapan. Bayangkan. Pergi dia ke ladang, itu pun bukan ratapan dalam lagu rohani. Ya, ratapan dalam lagu suku-suku masing-masing lah, kan gitu. Kalau suku Karu tadi, oh Nade, aku anak di Nade, dipanggil-panggil inangnya, udah di kuburan. Panggillah Yesus, masih hidup. Amin. Amin. Yang di kuburan gak bisa tolong kita. Makanya kalau ada masalah jangan datang ke kuburan. Firman Tuhan mengatakan, bukalah pintu kamarmu, masuklah kamu ke dalam, berlutut, berdoa. Amin. Amin. Makanya Tuhan kita yang di tempat tersembunyi akan menjawab dan mendengar doa kita. Bukan ke kuburan nangis-nangis. Banyak saat ini di bulan Paskah, Jumat Agung datang ke kuburan, nggak tahu ngapain sebenarnya. Haleluya. Kulihat lilin langsung menyala di kuburan. Sekali setahun. Oh, 2 kali sama Natal. Haleluya. Di kuburan itu nggak ada jawaban atas masalah saudara. Ajaklah ngomong. Ada nggak ngomong dia? Iya ya anakku, aku pasti tolong gitu. Ada nggak ada? Datanglah ke Tuhan. Amin. Amin. Pasti akan ada jalan keluar. Langsung ada kelegaan. Ini gimana tadi ibadah tadi? Ada nggak kelegaan? Ada nggak semangat? Amin. Amin. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Itu ada semangatnya. Makanya kami suka tangkap jiwa. Amin. Karena Yesus mengatakan kepada Petrus, mulai saat ini kau bukan lagi penjala ikan Petrus, tapi saat ini kau menjadi penjala manusia. Amin. Itu pekerjaan kita sekarang, menjala manusia. Jangan habis waktu kita ke ladang terus sampai tua. Amin.
Sekali-sekali beri waktu untuk Tuhan supaya semangat hidup. Kalau keladang terus patah semangatnya lama-lama. Karena apa? Terus dari rumah ke ladang, nggak pernah beri waktu sama Tuhan. Lama-lama tua dilarang saudara. Pulang akhirnya sudah istirahat, nggak bisa lagi bekerja. Oh, rupanya habis-habis di situ waktunya. Haleluya. Ya pikirkan juga. Aku harus beri juga waktu untuk Tuhan. Karena di dalam Tuhan ininya ada sukacita, dalam Tuhan ininya ada kemenangan, ada kelegaan. Amin. Apa kata Yesus kepada orang Israel pada waktu itu ketika dia punya masalah dalam Matius 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tawarkan pertolongan, tapi kita melihat ternyata nggak semua Tuhan tolong. Siapa yang Tuhan tolong? Yang mau datang menerima tawaran Tuhan. Amin. Kalau saudara mau datang terima tawaran Tuhan, pasti Tuhan tolong. Terlebih juga desa Rindang ini, kalau mau datang ke tempat ini, Tuhan pasti tolong. Amin. Tapi kalau di rumah saja, siapa yang Tuhan yang tolong mereka? Udah selama ini pun di rumah nggak ada pertolongan. Apa salahnya ketika kebenaran firman diberitakan datang ke tempat ini? Haleluya. 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 Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang jauh dari Tuhan itu bagaikan anak ayam kehilangan induk. Perhatikanlah ayam. Siapa sini pelihara ayam? Haleluya. Jadi orang yang jauh dari Tuhan bagaikan anak ayam kehilangan induk. Nangis-nangis pun dia, tapi gak ada pertolongan kecuali ada induknya. Amin. Nangis ke sana anak ayam, gitu dia. Tapi gak ada pertolongan. Seperti itulah orang Kristen yang jauh dari Tuhan. Jadi saya rindu saudara supaya datang sama Tuhan, pulang pun kami dari tempat ini, terus dekatkan diri dengan Tuhan supaya saudara itu ada pelindung saudara. Amin. Kalau ada burung elang datang, kalau ada burung nasar datang, ketika dilihatnya ayam itu, induknya rela mati untuk anaknya. Amin. Itulah Yesus Kristus. Amin. Dia rela untuk mati untuk kita karena kita ini anaknya. Makanya anak ayam itu langsung ditaruhnya di bawah kepak sayapnya seperti ini dia. Saya perhatikan, oh begini dia, wah begini-gini. Sini anakku, sini anakku, sini katanya. Itulah induk ayam itu. Sampai Yesus mengatakan seperti itulah Tuhan memelihara hidup kita. Dia rela mati untuk kita asal kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 23 ayat 37. Apa katanya di situ? Jadi tema kita pada malam hari ini mujizat di bulan Paskah. Dalam Matius pasal 23 ayat 37. Matius pasal 23 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Ya, dengar baik-baik. Apa katanya di situ? Ya. Yerusalem, Yerusalem. Iya. Yerusalem. Kalau di sini Rindang. Begitu. Terus Engkau yang membunuh nabi-nabi. Terus Dan melempari dengan batu. Terus Orang-orang yang diutus kepadamu berkali-kali. haleluya. Melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu berkali-kali. Kurasa di Rindang ini nggak seperti itulah. Amin. Buktinya saudara datang, nggak dilempari saya pakai batu di sini. Haleluya. Dilempari pakai batu berkali-kali. Bayangkan terus. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Kata Tuhan. Terus Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Dia mengumpulkan anak-anaknya. Itulah Tuhan ingin kita ini dikumpulkan supaya saudara itu dapat perlindungan. Kalau saudara nggak punya induk, firman Tuhan mengatakan itu domba liar. Amin. Jadi orang yang belum bertobat hidupnya itu disebut seperti domba yang tersesat. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, kita lihat dulu di situ. Yesaya pasal 53 ayat 6, apa katanya di situ? Ya, kita baca semuanya, buka Alkitab saudara, baik yang ada di buku Alkitab, baik yang ada di HP. Jangan buka Facebook di situ, jangan buka WA, Instagram. Amin. Haleluya. Ya, silakan. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ya, sampai 7. Kita sekalian sesat seperti domba. Ini tersesat karena nggak ada gembala. Terus Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. ya, banyak orang Kristen masing-masing mengambil jalannya sendiri.
Dia ingin sukanya aja hidup ini. Dia nggak mau melakukan apa yang disukai Tuhan. Padahal ada lagu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi nggak mau diatur sama Tuhan. Katanya suka-sukamu Tuhan, ternyata suka-sukaku Tuhan. Amin. Kenapa nggak ke gereja? Aku mau ke ladang. Lah, kan hari Minggu hari ini sukaku, kenapa rupanya? Gitu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau, makanya Tuhan itu nggak mau memberikan perlindungan kepada kita, nggak mau memberikan pertolongan. Bukankah manusia itu namanya manusia hidup pasti punya masalah? Kalau punya masalah pasti membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Amin. Selagi masih hidup kita ini nggak lepas dari masalah, sampai tua masih tetap akan ada. Kecuali sudah inna ilahi wa inna rajiun. Nah itu nggak ada lagi. Sudah masuk ke liang lahat. Udah selesai masalah di bumi. Masalah di bumi, masalah di sana menunggu. Dunia akhirat apa kata Tuhan? Sana memang sudah selesai, di sini belum. Buka dulu catatan dosanya katanya. Haleluya. Jadi mari, kalau kita tahu dalam hidup ini ada masalah sampai kematian menjemput, berarti kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar atas setiap masalah dalam hidup kita. Baik masalah dalam nikah rumah tangga, baik masalah dalam kesehatan, baik masalah dalam ekonomi, baik masalah dalam masa depan anak-anak kita. Semua manusia hidup punya masalah. Kita ini beda-beda masalahnya. Ada dia orang kaya, tapi masalahnya anaknya yang bandel, jatuh dalam narkoba. Ada dia memang susah, tapi kita lihat masalahnya rumah tangganya harmonisnya. Masalahnya lain lagi, masalah ekonomi. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada dia kalangan artis, tapi dia bangga kawin cerai. Ah, kan gitu. Kita nggak artis, memang nggak ada kawin cerai, tapi rupanya walaupun nggak ada kawin cerai, tapi ya agak berat lah sedikit dalam hal ekonomi. Juga kan anak pun agak tersendat-sendat, agak macet-macet. Ada semua masalahnya. Itu membuktikan bahwa kita ini butuh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terus ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Iya. Jadi semua dosa yang selama ini kita tanggung, Tuhan mau menanggungnya. Asal mau datang sama Tuhan. Terus dia dianiaya, ya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas, ya. Terus dan tidak membuka mulutnya. Terus seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Iya. Bayangkan dia rela seperti itu. Bukannya Tuhan nggak bisa melawan ketika disalib, tapi supaya kita selamat nggak apa-apalah. Nggak ada kita lihat di tonton filmnya langsung dibilangnya awas kau ya, tunggu pembalasanku katanya sama tentara Romawi. Enggak, dia seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Silakan, dia bawa salibnya, ditunjang, dicambuk pun Tuhan tetap diam, nggak melawan. Bukan berarti nggak bisa melawan dia, tapi dia rindu melalui kematiannya ini umat manusia banyak diselamatkan. Amin. Amin. Kita ini dipulihkan, kita ini juga mengalami mujizat setiap hari. Karena apa? Karena kuasa kematian Tuhan Yesus itulah yang membuat kita ini ada kemenangan. Menang terhadap masalah, menang terhadap pergumulan, menang terhadap semua kuasa-kuasa gelap yang ada di muka bumi ini. Amin. Amin. Makanya ada lagunya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Mana ada katanya, ku kalah bersama Yesus Tuhan. Enggak, kita menang. Jadi kalau ada orang bersama Yesus tapi kalah, ini persoalannya. Berarti dia itu bukan Tuhan Yesus dalam hatinya. Mungkin apa dalam hatinya? Hepeng dia udah mengatur dunia katanya. Makanya nggak pernah ke gereja, itu ya Tuhannya. Jadi jangan sampai harta dunia menjadi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadikanlah Yesus jadi Tuhan kita, maka semua yang ada di muka bumi ini, Matius 6:33 mengatakan Tuhan berikan menjadi bagian kita. Amin. Tapi kalau kita mengutamakan apa yang ada dalam dunia ini, kita kehilangan keselamatan. Memang kita kaya di muka bumi, memang kita banyak harta, tapi kita sudah kehilangan keselamatan. Jadi kalau saudara merindukan selamat di muka bumi, mati masuk surga, firman Tuhan mengatakan, cari dahululah kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara tahu bahwa saudara itu seperti domba yang terhilang, seperti anak ayam yang kehilangan induk, makanya mulai dari sekarang Tuhan mengatakan, jangan tangisi lagi di bulan Paskah ini, di Jumat Agung ini kematian Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan mati untuk kita. Seharusnya kita bahagia, bukan meratap. Amin.
Karena kita sudah diselamatkan, kita bahagia. Kalau Yesus nggak mati kan kita nggak selamat. Seharusnya kita yang meratap kalau Tuhan nggak mati, karena Tuhan kita mati untuk menyelamatkan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, ketika ada beberapa perempuan Yerusalem pada waktu itu mengikuti Yesus dari belakang, mereka meratapi Yesus, mereka menangisi Yesus. Apa kata Yesus? Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Amin. Kita lihat dulu firman-Nya di dalam Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 28. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 28. Silakan Pak Rajes. Ya. Lukas pasal 23 ya ayat 26 sampai 28. Silakan. Ketika mereka membawa Yesus, Ya. mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Iya, ini waktu proses penyalipan ini loh. Ini kan cuma agung. Nggak mungkin pula saya cerita nggak tentang kematian Kristus. Ini kita berbicara tentang kematian Kristus. Jadi pada waktu itu mereka melihat ada Simon dari Kirene ketika Yesus sedang memikul salibnya. Terus Yang baru datang dari luar kota. iya, padahal baru datang dari luar kota ini, ketemu sama Yesus lagi pikul salib. Terus Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, iya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. iya, jadi Yesus nggak lagi mikul salib, tapi salib pindah kepada siapa? Simon dari Kirene. Amin. Jadi ketika Yesus disalibkan, sudah mati, sekarang yang wajib pikul salib itu kita. Yesus sudah selesai pikul salib, sekarang kita. Makanya ikut Tuhan itu harus siap pikul salib, siap menderita untuk Tuhan, siap mati untuk Tuhan. Amin. Amin. Mati hidup buat Yesus, mati hidup buat Yesus. Begitu, harus siaplah mati hidup buat Tuhan. Amin. Haleluya. Ini enggak, belum pun masih separuh mati belum, udah kecewa sama Tuhan, udah menghujat Tuhan. Jadi belajar kita pada kebenaran firman Tuhan ini. Terus selanjutnya, Sejumlah besar orang mengikuti dia. Ya. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi. Ya, banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pada waktu itu menuju bukit Golgota untuk disalibkan. Terus Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, dilihat Yesus, loh, kenapa orang ini menangis? Yesus terheran-heran. Bayangkan, yang disalibkan saja pun masih biasa-biasa, tapi yang melihat jadinya, aduh Tuhan, betapa menderitanya kok. Yesus nggak merasa itu suatu penderitaan, karena itu jalannya kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Terus Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, apa kata Yesus? Hai putri-putri Yerusalem, Hai putri-putri Yerusalem, hai putri-putri Rindang. Begitu dia. Hai semua penduduk Rindang. Terus, janganlah kamu menangisi aku, janganlah kamu menangisi aku, kata Tuhan. Terus, melainkan tangisilah dirimu sendiri, tangisilah dirimu sendiri, terus dan anak-anakmu. dan anak-anakmu. Jadi Tuhan ingin, yang perlu kita ratapi dalam ibadah Jumat Agung ini ialah, yaitu diri kita sendiri dan anak-anak kita. Karena apa? Karena kita yang berdosa. Tangisi diri kita, Tuhan, aku masih banyak dosa, Tuhan. Banyaklah saudara menangis untuk diri saudara sendiri dan untuk anak-anak saudara yang masih terikat dengan dosa. Amin. Mungkin ada anak-anak kita terikat dengan narkoba, terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan penipuan, pencurian atau dosa apapun di luar sana. Tangisi mereka. Ratapi, Tuhan selamatkan anakku, Tuhan, aku mengasihi dia, aku juga Tuhan, nggak lepas-lepas dari dosa, tolong aku Tuhan, bebaskan aku ingin selamat. Makanya yang saat ini yang perlu meratap kita, karena kita yang berdosa, bukan Tuhan Yesus yang berdosa. Amin. Amin. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Jadi Tuhan inginkan banyaklah berdoa supaya saudara itu menerima keselamatan. Minta kekuatan dari Tuhan, minta pembelaan dari Tuhan. Tuhan, aku mau bebas dari dosa ini, aku udah benci dosa ini, aku udah bosan sama dosa yang kulakukan, sudah lama sekali aku diikat, diperbudak sama dosa ini Tuhan, sehingga sampai sekarang aku nggak merasakan kebahagiaan. Aku ingin Tuhan menerima kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini dia. Jadi itu sebabnya, makanya Yesus itu rela disalibkan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak selamanya menangis dengan dosa kita. Supaya ratapan kita Tuhan ubah menjadi tari-tarian. Amin.
Jadi kita nanti sudah ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan ketika kita menangis, minta ampun, ngaku dosa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya, baca para Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan mengatakan, tidak selamanya engkau akan menangis. Itu enggak selamanya kita akan menangis, enggak selamanya kita akan menderita dalam Tuhan. Ya, silakan. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 19. Ya. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Ya, terus. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada. Sudah lama Tuhan menantikan kasih-Nya kepada desa Rindang ini. Sudah lama Tuhan pandang dari surga, aku mengasihimu, hai penduduk Rindang. Sudah lama sekali aku mengasihimu. Tuhan melihat kita ini seperti domba yang tersesat, domba yang tidak tergembala. Semua menjalankan hidupnya seperti yang dia mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan, diulang kembali para Yesus. Ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada. Iya, terus. Sebab itu Dia bangkit, Tuhan bangkit dari surga. Terus hendak menyayangi kamu, hendak menyayangi kita semua. Terus sebab Tuhan adalah Allah yang adil. ya. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan, tak selamanya penduduk Rindang ini menangis meratap atas masalahnya, kecuali nggak mau datang sama Tuhan. Kalau saudara mau datang sama Tuhan, ratapan saudara akan Tuhan ubah menjadi tari-tarian. Artinya ada sukacita. Amin. Haleluya. Jadi wajahnya nggak lagi wajah-wajah pergumulan, nggak lagi wajah-wajah penuh beban, tapi sudah ada sukacita seperti ibadah kita tadi. Amin. Masa udah jadi Kristen nggak ada sukacita, nggak ada gairah dalam menjalani hidup? Kalau Kristen itu, saudara tahu apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Apa artinya Injil? Kabar baik, kabar sukacita. Jadi seharusnya pengikut Kristus ada sukacita karena terima Injil. Masa terima Injil gak sukacita? Saudara menerima kabar baik, nggak bersukacita? Apalagi kabar buruk. Ya, lebih stres lah, frustasi kalau datang kabar buruk. Kami datang dari Lobojiho, Tigalingga ke tempat ini membawa kabar baik di desa Rindang ini. Amin. Membawa kabar sukacita di desa Rindang ini. Saudara, kalau saudara terima, saudara akan pulang membawa sukacita. Kalau tidak terima, saudara tidak akan membawa sukacita. Sia-sialah saudara datang ke tempat ini, dan sia-sialah orang yang tidak mau hadir di tempat ini, karena sampai saat ini nanti pergumulannya akan dia tanggung sendiri. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa Yesus disalib untuk menanggung masalah kita, Yesus disalib untuk menanggung penyakit kita, Yesus disalib untuk menanggung beban pergumulan kita, Yesus disalib untuk memulihkan nikah rumah tangga kita yang hancur. Itu tujuan Yesus disalib. Tapi kalau saudara nggak mau datang sama Tuhan, jangan harapkan kita ditolong Tuhan. Makanya kalau saudara rindu dipulihkan Tuhan, mulai sekarang datanglah sama Tuhan. Amin. Mau dipulihkan Tuhan? Amin. Mau dibela Tuhan? Amin. Mau diselamatkan Tuhan? Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian buat Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Jadi Tuhan mengasihi desa Rindang ini. Tuhan inginkan desa ini dilawat Tuhan, menjadi desa yang hidup dan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian buat Tuhan, Rohmu yang hidup. Haleluya. Mari angkat tangan. Haleluya. Mungkin saudara ingin terima lawatan Tuhan pada malam hari ini. Jangan pikirkan saat ini apa yang ada di rumah, apa masalah dalam pikiranmu. Saat ini fokuskan hati pikiranmu sama Tuhan, hanya sama Yesus, supaya semua kita yang hadir di tempat ini dilawat sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup melawat kami semua pada malam hari ini. Karena kami merindukan, kami sudah lelah Tuhan, lelah dengan masalah yang selama ini mengikat kami. Kami sudah bosan dengan pergumulan yang selama ini nggak selesai dalam hidup kami. Makanya hari ini kami buka hati, kami undang Tuhan Yesus hadir
melawat kami, memberikan kami pemulihan, memberikan kami mujizat, memberikan kami Tuhan Yesus jalan keluar atas setiap pergumulan kami pribadi Mas. Haleluya. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hatimu, buka hati. Buka hati. Izinkan Tuhan masuk. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Buka pintu hati kita. Haleluya. Ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati. Amin. Kami buka hati untukmu Tuhan Rajaku. Namamu dimuliakan di tempat ini. Ditinggikan di desa Rindang ini. Amin. Buka hati, buka hati, buka hatimu. Buka hati, angkat kedua tanganmu. Kedua tanganmu. Terimalah perawatan Tuhan dari surga. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Hadirlah Tuhan. Kami merindukan kuasa yang tidak terbatas memenuhi tempat ini. Hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merindukan lawatan Roh Kudus melawat, memulihkan kami, membebaskan kami. Haleluya. Jamah kami semua. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalir, 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 mengalir. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Angkat tanganmu ke hadapannya. Terimalah, terimalah lawatan pemulihan itu. Siku bercinta bersama-sama. Jesus, jamah kami semua. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mengalirlah Roh-Mu yang hidup di tempat ini. Api yang kuda-kuda. Fire, fire, api, api, api Roh Kudus. Sama bidang ini. Sama. Bebaskan yang terluka. Bebaskan yang tertanya. Haleluya. Haleluya.
Lebih sungguh-sungguh naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, buka hatimu, sembahlah Tuhan setia. Sembah Dia, berdoa, semua berdoa, semua berdoa. Kuasa yang mengikat kau dari tempat ini, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bebas, bebas, lepas, lepas, fire, 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 api, api, api,
Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Silakan bangkit berdiri, saya mau berdoa. Mari kita apa yang ibu rindukan dari Tuhan kita Tuhan mengatakan sampai tadi kita sesuatu kita akan berikan kepadamu sajalah maka kamu akan mendapat ketolong maka pintu akan dibukakan lagi. Haleluya. Maka di tempat ini dengan api dari surga ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darah. Haleluya. Terima
Tuhan makasih, 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 Tuhan makasih. Semua pemecah belah dalam rumah tangga, aku cabut, aku cabut dari hidup kita. Keluar dari kehidupannya, saya dibebaskan, amin. Di dalam jalan memberi kekuatan. Apa yang kau suka? Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan tetap bukan dari penyakit. Kau tahu penyakit apa dalam tubuh?
dalam hidupnya. Ini Bang, terimalah kemuliaan Yesus saat ini. Terima. Dari kesaksiannya aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mulai saat ini nikah ini dipulihkan, nikah ini Tuhan diberkati menjadi rumah tangga yang harmonis. Dalam nama Yesus, perdamaian terjadi bagi Tuhan. Hidup mereka api dari surga. Kau sudah menjadi sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap berserah Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam jalan memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib. Kembali kita ke tempat duduk kita masing-masing.